orang yang menolak kesetaraan gender juga, apakah menjadikan kedua hal ini menjadi payung mereka gitu untuk menentang kesetaraan gender gitu. Nah, kita akan bisa bahas nih. Nanti akan ada hadis, akan ada kutipan-kutipan ayat. Kutipan-kutipan ayat. Ada. Yang bener lah, Mas. Supaya benar sekalian gitu. Kalau Mamat apa boleh? Boleh banget. Gue hanya bisa tersenyum. Gak apa-apa. Namanya pembahasan kan. Iya. Silakan. Iya, nggak apa-apa. Mamat adalah orang Anda yang kalau tepat tidak untuk terima menyampaikan itu. ngomong ke sini. Para Noise dan Noiser, jangan lupa subscribe YouTube channel Noise. 3 opini terhadap 3 berita Di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Kita kenalin dulu ada Cinta Laura. tepuk tangan dulu dong. Hai, Cinta. Halo Kak Cinta. Jangan Makasih Kak, nih. just Cinta. Oke, halo Cinta. Sorry. Walaupun suatu hari aku umur 70 tahun pun, I still want you to call me Cinta. Cinta. Oke, it's okay. Nggak pakai miss, nggak pakai ma'am. Oke. Just Cinta. Cinta, Cinta. selamat datang di sini. Selamat datang di Ruang Terima 28. kasih sudah mau datang. Mamat ada kata-kata nggak? Enggak, terima kasih sudah datang kita. Tadi terima Cinta Laura. kasihnya kayak mau terima kasih. Sosok terima kasih. Kenapa sosok? Apa sih, Mamat? Thanks. Iya, thank you banget Cinta udah mau mampir ke sini, Iya, udah iya, menyempatkan waktunya. Kita Iya. bakal bahas tadi topik yang udah sempat disebutin sih, gender equality, kesetaraan gender, karena kita ngeliatnya Cinta kayak cukup banyak lah speak up tentang itu. So kita bakal coba bahas di sini bareng Cinta. Iya. Tapi sekarang kita sampein dulu ya overview keresahan kita masing-masing kayak Oke. gimana nih. Oke. Nah, dari Gilbas dulu. Saya duluan. Iya. Waduh. Apa masalah Anda apa ini? Dengan kesetaraan gender apa masalah Anda? Bukan masalah dong. Oh. Concern. Oh, concern. Beda dong, Oke. beda Oke, dong, oke, oke. beda. Kalau saya membawanya tentang yang apa ya, memperjuangkan atau ininya berlebihan gitu. Kayak bilangnya misalkan, kesetaraan gender berarti kalau laki-laki boleh saling pukul gitu misalkan. Perempuan mukul laki-laki, laki-laki boleh mukul perempuan juga. Oke. Jadinya dibawanya ke situ gitu. Jadi Oke. intinya pemahaman atau penangkapan yang aneh Iya. atau gimana tentang kesetaraan gender gitu ya. Selalu dianggapnya kan Kesetaraan mikir- gender jadi menjustifikasi aksi-aksi yang sebenarnya bisa dianggap kekerasan misalnya. Iya, Hal-hal yang sebenarnya ya nggak moral. Iya benar. Iya. Maksudnya itu nggak usah mikirin kesetaraan, itu kan udah pukul-pukulan aja udah kekerasan Iya. itu. Udah kena pasal Anda ya? Iya. Udah kena pasal. Mau ke sesama perempuan atau laki-laki sama Laki-laki, laki-laki ya kan sama iya. aja kekerasan Iya. gitu. Betul. Maksudnya banyak yang mikir simpel aja gitu, gampang. Setara, ya udah kalau gitu berarti gue boleh mukul cewek dong gitu. Iya. Atau gimana? Atau cewek boleh mukul cowok dong seenaknya, kayak gitu sih. Oke. Yang gitu-gitunya. Oke. Iya. Oke. Itu dari Gilbas. Berikutnya gue dulu deh. Soalnya kalau isunya Mamat nih agak di pinggir jurang. Agak di pinggir jurang. Iya. Nggak apa-apa, Mamat, Disuruh ya. produser suruh materi. Gak apa-apa, biar Mama masuk jurang, kita jadi bertiga podcast ini. Podcast ini bertiga aja. Jadi akhirnya 2 cewek 1 cowok. Iya, Oke. nggak apa-apa, Mat. Oke. Nggak apa-apa, Mat. Oke, keresahannya dari Kania di sini, keresahan yang mau gue angkat adalah sebenarnya ada mirip sama Gilbas ya. Oke. Kalau Gilbas lebih kayak tadi pandangan orang atau penangkapan orang yang gimana gitu. Kalau gue sebenarnya lebih ke arah justru dari sisi pejuang kesetaraan gendernya sendiri, ada ide-ide yang menurut gue kayak kurang pas gitu. Oh. Kayaknya menurut gue harusnya kesetaraan gender bukan gini deh gitu. Tapi itu menurut gue makanya Ini nanti dari let's sisi discuss orang yang that. menentang kesetaraan gender. Wah, Ini kenapa? iya. No, bukan kenapa? menentang. Kenapa Enggak, tiba-tiba? dari sisi misalnya. Iya, dari sisi bukan dari menentang. sisi- Misalkan. Iya. Misalkan orang-orang yang Misalkan. tadi yang mau menjustifikasi Oh iya, kekerasan. iya, betul, Itu betul. kan mereka sebenarnya menentang. menentang. Mereka Iya, mau iya. bilang bahwa ini kesetaraan gender tuh Nggak gini bisa, nih. Kayak gini. nggak bisa. Iya, Kalau iya. gitu harusnya saya pukul cewek juga ya. Iya, cewek iya, jangan. iya. Kan gitu kan Iya, alasan. iya. Kalau ini dari dalam. Iya, dari dalam otokritik justru. dari dalam. Semacam itu ya, Oke. betul. Saya apa nih? Nah itu dia. Ini kan baru kan nih, kita mau nanya nih sekarang Iya. nih. Nah sekarang gilirannya Mamat. Kalau saya Silakan, ini Mama. apa namanya ya? Pembahasan yang tidak akan pernah habis dalam sisi kesetaraan gender. Apa itu? Di Indonesia sendiri kan kita terikat misalnya dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis agama ada masuk di situ. Oke. Kemudian juga hukum-hukum adat dan adat-adat di semua wilayah itu Iya. ada. Bagi sebagian orang ini cocok atau tidak gitu. Ini
dengan Gue hanya bisa tersenyum. nggak apa-apa. namanya pembahasan kan. Iya. Silakan. Iya, nggak apa-apa. Nggak, Mamat adalah orang Anda yang kalau tepat tidak untuk terima menyampaikan itu. ngomong ke sini. Oke. Ya, maksudnya adalah dari sisi orang yang memperjuangkan kesetaraan gender, apakah ada hal-hal yang tidak relevan dengan perjuangan mereka dari sisi kedua ini? Baik orang yang menolak kesetaraan gender juga, apakah menjadikan kedua hal ini menjadi payung mereka gitu untuk menentang kesetaraan gender gitu. Nah, kita akan bisa bahas nih. Nanti akan ada hadis, akan ada kutipan-kutipan ayat. Kutipan-kutipan ayat. Yang bener lah, Mas. Supaya benar sekalian gitu. Kalau Mamat apa boleh? Boleh banget kalau Gue apa. sih tersenyum aja sih. Oke, Udah seperti biasa gue bagian itu gue saya hanya bisa kembalikan ke tersenyum. ketua sidang. Jadi nanti ketua sidang di bagian Mamat hanya tersenyum ya. Tugasnya ya. Nggak usah tersenyum, kita kan Mamat kan konsernya terakhir. Habis kita bahas konser jangan. gua, konser Kania. Nah, kita bertiga pergi aja keluar. Mamat sendiri aja. Ngasih tahu dia apa Monolog sih ya, ya monolog. concernnya tentang yang tadi agama segala macam Iya, sendiri tanya. aja. Suka Tanya ke dibikin noiser. beda ya. Emang aneh nih. Sendiri aja, Emang Mamat. di sini Kak Cinta, di sini mereka berempat nih. Berempat Sama nih. produser. Ini sama ini semua. 1, 2, 3, 4 iya. berharap untuk saya dipenjarakan. Jadi emang suka dikasih tema yang memang membuat masalah. Iya. Udah minoritas, pembahasan yang paling sulit. Nah, ini ada yang mengerti saya I akhirnya, do, 'cause alhamdulillah. I'm minority too sebenarnya. Iya. Dan aku kan campuran kan, jadi Oh. aku minoritas. Iya, saya minoritas loh di sini. Karena emang ada. Mamat sebelumnya kalau Cinta belum ngikutin ke isu-isu sebelum berapa bulan lalu dia hampir di penjara memang. Iya. Hampir. Hampir. Dia Hampir. disomasi. Disomasi sama Dilaporkan orang. oleh orang hukum. Astagfirullah. Orang yang Diselamatkan sekolah oleh hukum. Deddy Corbuzier, enggak. Oh, bukan. Enggak ya. Diselamatkan gua Dengan lepas. mampir ke Tower Nasdem. Diselamatkan. Dengan mampir ke Tower Nasdem. Enggak, bukan? diselamatkan Oh, oleh kebenaran. Oh, diselamatkan that's oleh kebenaran. good. Iya, 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 iya. Pernah mendengar Bisa lanjut gak nih? Bisa. Oke. Saya akan membahas soal ini aktivitas perjuangan kesetaraan gender yang ngelewatin batas kali ya atau salah arah gitu kali mungkin ya. Orang menganggapnya salah arah. Iya. Oke. Ya atau dari Iya, sisi dari luar. yang Iya, dari dari sisi yang sisi- setuju sisi- juga, sisi. Dari sisi yang setuju juga, oke. Terutama. Iya. Karena kan ada yang mungkin yang kayak udah bener kayak misalkan kayak di komuter lain tuh kereta api ada gerbong khusus Perempuan. wanita. Ya. Itu oke dong karena untuk mengurangi misalnya kayak yang sering kita lihat di Twitter pelecehan. iya. Ada cowok nempel-nempel. But no, I actually have a ngikutin. problem with that sedikit. Wah, Kenapa? kenapa? Karena penuh. dengan kita membedakan misalnya gerbong perempuan Iya, dan iya. laki-laki, kita tidak mengajarkan masyarakat bagaimana menahan diri mereka, mempunyai cara berpikir yang baik dan benar, sehingga you're just separating them from the problem, tapi kita tidak mencari solusi. Oke, mungkin dipikir itu solusi dengan membedakan gerbang laki-laki Iya, dan iya, perempuan, tapi harusnya kan yang dibenarkan bukan dipisahkan, tapi yang dibenarkan adalah cara bertindak masyarakat gitu. Iya. Oh, bisa jadi juga sih. Iya. Iya. You understand what I'm saying? Iya. Iya. Jadi- Pada akhirnya ya, Iya. menurut saya jangka pendeknya mungkin diperlukan seperti itu sih. Jangka pendeknya sambil sosialisasinya, edukasinya dan lain-lainnya tuh berjalan gitu kan. Iya, Karena kalau exactly. dilepaskan berjalan aja tanpa ada solusi jangka pendek nih, akan susah. Tapi harapan kita kan udah nggak ada lagi nantinya. Semuanya gabung gitu kan. Iya. I mean, first of all kita harus lihat dulu ini movement yang ada di luar sana akarnya dari mana. Kadang-kadang ini aku memberikan experience pribadi dulu ya. Kalau orang bertanya kepada aku, "Are you a feminist?" Aku agak bukan nervous tapi agak berpikir 2 kali sebelum menjawab. Kenapa? Karena definisi feminism aja ada berbagai macam. Iya. Aku baru aja membaca artikel beberapa hari yang lalu di mana ada seorang jurnalis yang mengatakan gini, sekarang kita hidup di masa di mana ada dalam kata feminis aja polarisasi. Ada orang yang berpikir bahwa feminis itu sekelompok yang ingin mendominasi, yang misalnya percaya bahwa, maaf ya ini mungkin agak keras bahasanya, Iya. cewek-cewek yang misalnya bulu keteknya ada gitu, pokoknya iya. cewek-cewek yang benar-benar like pokoknya kita nggak mau mengikuti norma gender Oh, apapun yang iya, di luar iya, sana. iya, Jadi iya. itu ada gambaran seperti itu. Tapi ada Iya. juga feminism yang saking mereka merasa menjadi seorang feminis itu harus menunjukkan sisi kuat mereka. Mereka tidak mau dibantu sama sekali. Pokoknya argumentatif, jadi Iya. agresif. Jadi ini bingung nih. Padahal kalau buat aku pribadi dan aku yakin Kania juga setuju, feminism itu kita hanya memperjuangkan pendidikan yang setara, hak yang setara, opportunity yang setara,
human rights essentially, equal human rights for men and women gitu. Jadi aku setuju bahwa memang ada tindakan-tindakan di luar sana yang agak over the top karena mereka sendiri pun mungkin masih bingung apa yang mereka perjuangkan agar perempuan bisa merasa aman, bisa merasa bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam masyarakat kita. Gitu. Jatuhnya di luar sana tuh kalau salah arah maksudnya membenci laki-laki dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya ada background yang cukup ini ya, serius tentang itu ya. Akarnya banget tuh pertama adalah memang manusianya sendiri secara biologisnya ada perbedaan reproduksi. Sebenarnya akarnya itu akar utamanya itu di situ sebenarnya. Karena rahim, kehamilan, kelahiran itu di perempuan. Dan laki-laki enggak, maksudnya laki-laki hanya menaruh sperma gitu. Nah, kan kelihatannya kayak sepele ya, lah bedanya gitu doang. Kelihatannya kayak gitu ya, mungkin ya di luar ya. Tapi sebenarnya efeknya panjang banget kalau kita mundur ke belakang di zaman dulu banget gitu. Dimana reproduksi itu sama sekali nggak bisa dikontrol. Contoh gampangnya aja, misalnya kontrasepsi. Kalau sekarang kita bisa sedikit mengontrol kapan kita mau hamil lah gitu ya. Tapi kalau zaman dulu, let's say 10.000 tahun yang lalu gitu, atau 20.000 tahun yang lalu, ya kita nggak bisa ngontrol itu. Jadi perempuan ketika misalnya dia berhubungan seksual sama laki-laki, kemungkinan besarnya dia akan hamil. Nah, ketika dia hamil, pada saat titik tertentu kehamilan besar, dia akan susah beraktivitas segala macam. Lebih rentan segala macam. Akhirnya dia nggak bisa dong menjadi breadwinner lah gitu, yang misalnya hunting atau enggak yang kerja keras gitu, maksudnya kerja fisik gitu kan. Nah karena ya emang akan ada keterbatasan di badannya dia nih selama dia hamil gitu. Dan dia nggak bisa nentuin kapan dia hamil karena tadi belum ada alat untuk mengontrol itu kan. Nah akhirnya dari situnya, terjadilah budaya-budaya yang kayak misalnya contoh gini deh, virginity ya kan. Virginity lebih kenceng dong ditekanin di cewek dibanding di cowok. Nah kenapa? Karena pada saat itu kalau misalnya cowok habis berhubungan seks sama seorang cewek, dia nggak bisa memastikan ini anaknya dia atau enggak kecuali si cewek itu sama dia doang ya kan, karena nggak ada tes DNA. Kalau sekarang kayak misalnya gue berhubungan sama cewek, gue bisa aja suruh tes kalau misalnya gue nggak percaya itu anak gue gitu. Nah kenapa itu jadi masalah? Karena kita punya dorongan biologis untuk melangsungkan gen kita. Jadi kita punya dorongan untuk beranak deh gampangnya. Orang kenapa sih punya dorongan untuk beranak? Karena kita punya dorongan untuk melestarikan gen-gen kita gitu, menurunkan gen-gen kita sebanyak-banyaknya segala macam. Di sebagian besar orang ya, of course ada yang nggak punya, tapi kecenderungan umumnya akan kayak gitu. Nah, di cowok-cowok akan keluar sifat di mana gue butuh menggaranti nih bahwa ini anak gue gitu. Nah akhirnya terjadilah budaya-budaya gitu, perawanan lebih ditekankan gitu kan. Kan pasti ada pertanyaan nih di teman-teman yang feminis atau yang pro kesetaraan gender, akan ada pertanyaan, ya kenapa cewek doang yang ditekankan banget untuk perawan gitu kan. Itu satu. Terus juga kalau misalnya lagi terjadi perselingkuhan, pasti ceweknya yang lebih dihajar kan sama semua orang ya kan. Nah karena ada background konteks primitif yang mungkin kita sendiri belum hilang dari otak kita gitu. Maksudnya dari insting kita gitu loh. Nah kecuali kita menggunakan rasionalitas, makanya Cinta selalu bilangnya cara berpikirnya harus dilatih nih, karena emang kita harus menjinakkan si insting primitif ini gitu untuk bisa berpikir rasional. Oh enggak dong, harusnya beban kesalahannya di dua pihak misalnya gitu. Itu emang harus dilatih gitu, karena ada background panjang di belakangnya di mana budaya-budaya juga kebentuk dari situ gitu. Ya tadi contoh perawanan, terus dipingit. Pernah nggak sih dengar kayak ada istilah dipingit? Perempuan kalau mau kawin harus dikurung sebulan. Nah, kenapa sebulan? Harus nunggu satu cycle ovulasi dulu gitu. Karena kalau misalnya dia sebulan ternyata nggak mens, udah hamil nih sama yang lain. Iya enggak? Gitu. Udah hamil nih sama yang lain nih kalau ini kan. Nggak ya kan? Nah, jadi dia biar surprise. Enggak. Ada beberapa yang bilang surprise. Apanya surprise? Nah, ini bagus nih. Ini dia joknya. Serius. Bukan jokes ini, bukan jokes. Silakan.